Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kehidupan yang baru. Kita boleh diberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kembali kita berjumpa pagi ini dalam santapan rohani kita bersama Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Selasa 5 Maret tahun 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, bahkan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, dan mengawali akan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu dikuatkan oleh firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini dari 2 Tawarik pasal 29, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Tawarik pasal 29, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Amin firman Tuhan. Kita akan menitik beratkan perenungan kita dalam satu pokok tema, yaitu kekudusan umat Tuhan. Hidup dalam kecemaran adalah tanda orang yang tidak menghormati Tuhan. Demikian juga kehidupan raja-raja Israel yang memerintah setelah Salomo. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan dan tidak menaati firman-Nya. Akibatnya umat Israel pun mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Misalnya Raja Ahaz yang hidup dalam keberdosaan. Namun Hizkia, anak Raja Ahaz, justru tampil sebagai sosok raja yang hidup dalam kekudusan. Pemerintahannya jauh berbeda dengan pemerintahan raja-raja sebelumnya. Hizkia merupakan salah satu raja yang dikenal saleh hidupnya dan mumpuni dalam kiprah politik. Ia naik tahta pada umur 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun lamanya.
Kunci keberhasilannya adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini yang tercermin dari tindakannya yang tegas memusnahkan bukit pengorbanan dan tugu-tugu berhala. Ia pun memerintahkan kaum Lewi untuk mentahirkan rumah Tuhan dan memerintahkan seluruh bangsa menghormati kekudusan rumah Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Dalam hal ini, ia melakukan reformasi rohani bangsa Israel. Alhasil bangsa Israel bertobat, kehidupan mereka pun selalu mendapat kemenangan karena penyertaan dan pekerjaan Tuhan. Dewasa ini banyak orang lebih mengejar hal-hal duniawi seperti kekayaan, kesuksesan, popularitas dan sebagainya. Akibatnya Tuhan tidak lagi dipandang sebagai prioritas serta tidak menempatkan hidup dalam kekudusannya. Hal-hal rohani dikesampingkan padahal Tuhanlah yang menganugerahkan keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, dan berbagai berkat lainnya dalam hidup kita. Karena itu, sebagai umat Tuhan, selayaknya kita hidup di dalam kekudusan. Allah ingin kita menjadi pengikut Kristus yang taat dan kudus dalam segala aspek kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk boleh belajar senantiasa menaikkan syukur kepadamu Tuhan, bahwa sepanjang hidup kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin dan bersama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan dan persoalan yang kami alami, pribadi lepas pribadi, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah semua rencana-Mu indah pada waktunya. Kami berdoa buat anak-anak dalam masa pendidikan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka. Sekiranya Tuhan selalu menolong mereka agar dapat bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dan biarlah mereka tetap senantiasa menempuh pendidikan mereka, agar mereka dapat memperoleh ilmu dan semangat dalam mengejar harapan masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang rindu dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan boleh menyatakan kuasa Tuhan atas setiap kerinduan dari anak-anak Tuhan. Berdoa buat segenap jemaat Tuhan dalam tugas dan pekerjaan. Kiranya apa yang dikerjakan boleh membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi segenap jemaat Tuhan dalam memperoleh berkat-berkat Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kehidupan mereka yang memperoleh pertambahan usia. Tuhan tambahkan pula berkat-Nya. Berikan kesehatan serta kekuatan bagi mereka. Yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang tengah melakukan pengobatan berjalan. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan mereka, harapan mereka. Pulihkanlah mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka derita. Berdoa bagi segenap keluarga Bapak Pendeta Antoni yang saat ini berada dalam duka cita. Engkau Tuhan yang tetap menjadi sumber penghiburan bagi segenap keluarga. Bahkan setiap rencana-rencana yang akan dilakukan oleh keluarga, biarlah semuanya ya Tuhan, Tuhan yang tetap senantiasa bersama-sama dengan mereka. Engkau yang tetap setia menemani Bapak Antoni bersama dengan keluarganya dalam menghadapi duka cita ini. Berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dalam masa tua mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan yang semuanya berasal daripada Tuhan. Setiap kegiatan dan pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan sepanjang seminggu ini, biarlah Tuhan yang berkenan memberkati,
agar dapat dikerjakan dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk segenap pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok negeri ini. Biarlah Tuhan yang akan tetap senantiasa memberkati dalam memimpin negara kami ini dengan baik dan penuh keadilan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, permohonan kami kepadamu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat melanggar perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Selamat menjalani sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.